Saham SMDR dan saham MEN sudah menunjukkan tanda-tanda kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Dan ternyata kedua saham ini memiliki agenda aksi korporasi masing-masing. Nah, lantas teman-teman, dari aksi korporasi tersebut, gimana nih kita menilai prospek saham ke depannya? Oke, teman-teman, perkenalkan, saya Daniel dalam catatan Daniel, masih bersama saya. Dan pada video kali ini kita bakal membahas efek aksi korporasi antara saham SMDR dan saham MEN ini, dan bagaimana kita melihat prospeknya terhadap harga sahamnya. Ada dua saham yang bisa dibilang menjadi sorotan karena akan ada aksi korporasi, yakni saham SMDR dan saham MENN. Sejauh ini teman-teman, kedua saham ini sebenarnya aksi korporasinya ya sudah diketahui teman-teman ya. Dan menurut teman-teman bagaimana nih prospeknya? Dan menurut saya pribadi teman-teman, kedua saham ini belum tentu juga bisa melaju atau justru bisa melaju. Dan bagaimana nih kalau kita melihat prospek secara fundamental? Dan saham yang melakukan aksi korporasi masih bisa dinanti karena memang seringkali memberikan fluktuasi harga yang menarik. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas bagaimana prospek SMDR dan saham MENN yang sedang melakukan aksi korporasi. Oke, yang pertama kita bakal bahas saham SMDR. Nah, saham SMDR ini melakukan aksi korporasi melalui anak usahanya, yakni PT Samudra Pelabuhan Indonesia. Disebutkan bahwa SMDR ini telah menyelesaikan pengambil alihan saham baru pada PT Patimban Global Gateway Terminal. SMDR ini melakukan akuisisi bersama Afrika Global Logistics atau SAS dan Toyota Tsusho Corporation. Nah, di sini teman-teman, SMDR ini menggenggam 21% saham Patimban Global melalui anak usahanya. Sedangkan konsorsium SMDR tersebut mengambil 9.000 saham baru yang baru saja dirilis. Nantinya pendapatan dari Patimban ini akan masuk dalam sumber pendapatan dari hasil bagi laba bersih dari joint venture, sehingga bukan masuk ke pendapatan utama. Hal ini disebabkan konsorsium yang dibangun oleh SMDR bersama Afrika Global Logistics dan Toyota Tsusho Corporation ini menggunakan skema joint venture. Nah, seperti diketahui bahwa Patimban Global Terminal ini memiliki kesepakatan kerjasama dengan PT Pelabuhan Patimban Internasional untuk mengelola terminal peti kemas di Patimban, Subang, Jawa Barat selama 37 tahun terakhir. Terminal peti kemas Patimban Global Terminal ini akan dikembangkan secara bertahap hingga bisa mencapai kapasitas 3,7 juta TEUs. Angka ini masih di bawah arus kontainer peti kemas di Tanjung Priuk yang mencapai 12,48 juta. Dan manajemen SMDR menyebutkan bahwa pengembangan terminal peti kemas Patimban ini akan dimulai pada tahun ini dan beroperasi secara komersil pada 2026. Sehingga efek dari ekspansi ini akan terasa di 2026. Ditambah lagi rampungnya Patimban Global Gateway ini bersamaan dengan target penyelesaian pabrik BYD di Subang pada akhir 2025. Jika pabrik BYD ini akan mengekspor mobilnya ke beberapa wilayah di Asia Tenggara, hal ini akan menjadi angin positif nih atau tren positif untuk SMDR selaku pengelola Patimban Global Gateway pada 2026 nantinya. Nah, dua pihak konsorsium SMDR juga bisa dibilang sosok yang menarik, yakni Afrika Global Logistics adalah operator multimoda terbesar di Afrika dan mereka bisa memegang saham 45% saham Patimban Global. Dan ini adalah perusahaan logistik di mana dimiliki oleh Mediterranean Shipping Company Holding SA dengan kapasitas terbesar di dunia. Lantas, untuk Toyota Tsusho Corporation telah menggenggam 34% saham Patimban Global Gateway, yang adalah perusahaan trading global milik grup Toyota yang menjalankan bisnis di 130 negara. Oke, berikutnya saham MENN. Nah, jadi saham ini mencatatkan aksi korporasi yang cukup signifikan hingga terjadi perubahan pengendali. Nah, saham MENN ini mengumumkan telah terjadi aksi korporasi pengambil alihan saham
sebesar 67% dari pengendali lama, yakni Michael Mulyanto, Edric Pramana, dan Agus Mulyanto kepada Penajam Makmur Jaya, Negara Maju Makmur, Sarjana Sama Indah, Kalimantan Sejahtera Indonesia, Kalimantan Indah ke Depan, dan Sarana Majemuk Indonesia. Namun teman-teman, belum ada kabar lebih detail atau lebih rinci terkait dengan sosok pengendali baru MANN tersebut. Nah, beberapa kata kunci yang bisa kita perhatikan adalah pihak akuisisi berasal dari Kalimantan Timur, terutama di daerah Penajam dekat IKN, teman-teman, yang disebut-sebut bakal jadi ibu kota baru di Indonesia atau IKN gitu ya. Dan menurut saya pribadi, teman-teman, ekspektasi ini adalah aksi backdoor listing dengan potensi perubahan bisnis ke sektor terkait komoditas. Bisa aja dari sektor CPO, kemudian batubara, atau bahkan produsen biodiesel, hingga sektor perkapalan untuk pengiriman kayu, kemudian pengiriman batubara, hingga pengiriman CPO. Nah, selain itu, bisa juga pengendali akan fokus pada energi terbarukan. Nah, adapun hubungan MANN termasuk ke saham papan akselerasi, sehingga kenaikan harganya ini akan cenderung terbatas. Maksimal untuk ARA dan ARB simetrisnya itu kan ya 10% gitu, teman-teman. Jadi ya kita nantikan saja bagaimana aksi korporasi dari kedua saham ini. Oke, berikutnya kita akan masuk pada konklusi. Jadi secara umum aksi korporasi SMDR ini masih berdampak cukup lama terhadap fundamentalnya. Tetapi dalam jangka pendek, potensi upside-nya ini cenderung terbatas. Ya, kedepannya yang bisa mempengaruhi pergerakan harga SMDR antara lain penambahan aktivitas pada kawasan industri Subang yang juga mempengaruhi aktivitas di Pelabuhan Patimban. Di sisi lain, perjalanan kenaikan harga saham MANN ini masih bisa terus berlanjut hingga secara perlahan sosok di dalamnya ini bisa diketahui. Hal ini bisa terungkap pada saat jelang RUPS luar biasa hingga rencana aksi korporasi seperti right issue yang juga akan memindahkan aset pengendali baru pada saham MANN. Lantas, bagaimana strategi investasi dalam kedua saham ini? Nah, menurut saya teman-teman, kedua saham ini perlu kita nantikan aksinya. Karena setelah kita pelajari, baru kita boleh mengambil kesimpulan seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ingin mengetahui analisa ini lebih lanjut, tentu saja teman-teman bisa mengulik informasinya ini sendiri, atau teman-teman justru sudah mempunyai pendapat lain nih terkait dengan aksi korporasi ini. Oke, jika punya pendapat berbeda, silahkan nih teman-teman share di kolom komentar. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.